Kalau kita lihat dari sini, wah lebih parah ya. Untung saja loh ada kamera, ada mata kamera yang menyorot Pak Jokowi. Ini bukan naik perahu karet, bukan jalan kaki, bukan naik helikopter, bukan masuk gorong-gorong. Tetapi ketika Pak Jokowi mengunjungi banjir di daerah, Pak Jokowi terlihatlah digendong terus naik perahu karet. Nah, ini versi lengkap, sudah digendong naik perahu karet. Nah, tetapi tidak ada yang nyinyir pada saat lalu ya. Untung saja lo terekam kamera, jadi kita bisa melihat secara jelas ya. Kadang-kadang saya sangat heran sekali ya dengan netizen-netizen, khususnya pendukung dari Gibran dan Pak Jokowi. Nah, ketika Rano Karno pada saat lalu mengunjungi atau melihat atau terjun langsung kondisi banjir, dan bahkan di pemberitaan tersebut memakai perahu karet, itu bahkan banyak yang menyinyiri dan membandingkan dengan Gibran. Ya, kalau kita lihat pada saat lalu Gibran itu memakai sepatu dan bahkan juga penuh dengan lumpur. Wow, bahkan membandingkan seperti itu ya. Kalau saya rasa sih, entah pejabat tersebut entah memakai perahu karet, entah naik helikopter, entah jalan dengan lumpur, entah masuk ke gorong-gorong, menurut saya tidak ada yang masalah. Tidak ada masalah semua itu, karena gaya kepemimpinan masing-masing itu sangat berbeda-beda. Tetapi menurut saya setelah kunjungan itu apa yang akan dilakukan, kebijakan apa setidaknya untuk mengurangi banjir di daerah tersebut, atau bahkan ada kebijakan yang setidaknya banjir di kemudian hari tidak terjadi lagi. Menurut saya itu yang paling penting, bukan nyinyir Gibran pakai sepatu penuh lumpur, Rano Karno naik perahu karet, Pak Prabowo jalan kaki, Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Bukan itu. Yang terlebih menurut saya ya, bagaimana caranya kebijakan-kebijakan untuk kemudian hari di daerah tersebut tidak banjir lagi. Memang pada saat lalu itu sangat rame sekali ya, ketika Rano Karno naik perahu karet dan Gubernur DKI Jakarta itu naik helikopter. Wow, bahkan membandingkan dengan Pak Jokowi lah, bahkan masuk gorong-gorong, Gibran lah bahkan juga jalan kaki penuh dengan lumpur dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada kebijakan yang setidaknya bisa membuat masyarakat di situ merasakan kehadiran Wapres Gibran. Seperti halnya kalau kita lihat dari sini, breaking news, ini TX dari Bekasi ya. 2 hari setelah dikunjungi Wapres, daerah PGP dan Vilnius masih dipenuhi lumpur. Wow. Nah, seharusnya setelah kunjungan dari Wakil Presiden yang penuh lumpur bahkan jalan kaki, seharusnya hal-hal seperti ini langsung hilang dong. Entah mengeluarkan alat berat kek untuk membuat lumpur ini hilang dan lain sebagainya. Tetapi kalau masyarakat saja tetap berbondong-bondong membersihkan lumpur dan lain sebagainya, bahkan juga sampai 2 hari masih ada lumpur, menurut saya kunjungan dari Wapres tersebut ya menurut saya tidak ada gunanya. Ya kemungkinan hanya pencitraan saja ya. Dan menurut saya salah satu yang tepat ya, entah itu menggunakan perahu karet atau bahkan naik helikopter, tetapi setelah tahu penyebab banjir tersebut, ya pastinya di kemudian hari setidaknya banjir tersebut bisa diminimalisasi. Menurut saya itu yang paling penting ya. Bukan hanya pencitraan, tetapi tidak ada kebijakan-kebijakan yang berarti terkait penyebab banjir. Kalau kita lihat dari sini, wah lebih parah ya. Untung saja loh ada kamera, ada mata kamera yang menyorot Pak Jokowi. Ini bukan naik perahu karet, bukan jalan kaki, bukan naik helikopter, bukan masuk gorong-gorong. Tetapi ketika Pak Jokowi mengunjungi banjir di daerah, Pak Jokowi terlihatlah digendong terus naik perahu karet. Wow, sebegitu spesialnya ya. Ini bahkan dikomentari oleh Bos Purwa, kalau ngeributin kepala daerah yang pakai perahu karet saat banjir, nih nggak kasih versi lengkapnya, digendong terus naik perahu karet. Wow. Ya seperti inilah, bahkan digendong ya. Ini terlihat capek sekali loh yang gendong ya. Ya seperti itu, terus naik perahu karet. Nah ini versi lengkap, sudah digendong naik perahu karet. Nah tetapi tidak ada yang nyinyir pada saat lalu ya. Untung saja lo terekam kamera, jadi kita bisa melihat secara jelas ya.
Nah, bahkan kalau kita lihat dari komentar di sini, Pak Prabowo, ada nggak ya yang mau gendong begini? Ya, lemah banget sih lo pade, mau-maunya dipekokin ngebahas hal remeh-temeh. Bahas tuh pagar laut, korupsi migas, penegakan hukum yang udah kayak kerupuk kena angin. Kalau udah lapor ngeri, jejak digital itu kejam ya. Maaf, ini Ponari bukan sih yang jelupin batu gitu ya, seperti itu. Di era smartphone banyak pejabat pura-pura bekerja, pura-pura berempati, pura-pura dermawan, pura-pura tegas, dan cepat tanggap. Semua cuman di depan kamera tanpa solusi. Iya, menurut saya harus ada solusi lah setelah meninjau lokasi banjir, setelah apa, seharusnya yang terpenting itu adalah solusi bagaimana daerah tersebut ya bisa diminimalisir lah banjir atau bahkan kalau bisa kebijakan-kebijakan tersebut daerah itu tidak terjadi banjir di kemudian hari. Menurut saya itu poinnya ya. Nah, seperti halnya dari sini setelah 2 hari dikunjungi Wapres, lumpur saja juga masih ada dan masih banyak, bahkan masyarakat juga berbondong-bondong setidaknya untuk membersihkan lumpur. Jadi peran Wapres itu seperti apa? Kadang-kadang saya juga bingung ya. Kadang-kadang saya juga berpikir ya, kenapa tiba-tiba menyerang Rano Karno, Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung. Wah, saya kadang-kadang berpikir apakah ini untuk menurunkan elektabilitas pada Pilpres 2029? Ya jelas, karena pada saat lalu kita lihat Pak Prabowo bahkan sudah dideklarasikan oleh Gerindra untuk menjadi calon presiden pada 2029, dan bahkan Gibran pada saat lalu juga ada relawan yang setidaknya menginginkan Gibran maju pada Pilpres 2029. Ini juga sangat lucu sekali, di mana kepemimpinan Pak Prabowo masih seumur jagung tetapi sudah ribut pada Pilpres 2029. Ya seperti halnya pada saat kampanye yang lalu. Bahkan Pak Pramono Anung itu akan menerapkan sarapan gratis bagi siswa-siswa di DKI Jakarta. Tiba-tiba itu tidak boleh ada kesamaan antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah terkait memberi makan bergizi gratis, dan akhirnya juga dibatalkan, yaitu janji-janji kampanye terkait program makan sarapan bergizi gratis dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Seharusnya ya nggak masalah lah, ini memang janji-janji dari Pak Pramono, dan akhirnya Pak Pramono pun juga tidak tinggal diam, dan anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk program sarapan bergizi gratis itu akan dialihkan untuk memperbaiki kantin-kantin yang ada di sekolah. Menurut saya itu juga sangat keren sekali ya. Tetapi selang beberapa hari tiba-tiba program sarapan gratis dari Pak Pramono Anung itu disetujui. Ini kan sungguh lucu sekali ya. Ini komunikasi pejabat-pejabat pemerintahan ini sangat wow sekali lah. Seharusnya sebelum memberikan statement itu dipikir-pikir dulu lah, dipikir-pikir ulang sebelum memberikan statement. Nah, kalau kita lihat dari sini memang dari pemberitaan Rano Karno versus Gibran, gaya pejabat tinjau lokasi banjir naik perahu karet, netizen maklumlah wagubnya masih artis. Wah, bahkan kalau kita lihat dari sini Rano Karno tuai kritik usai naik perahu karet saat tinjau banjir Lebak Bulus. Ini kata DPRD DKI. Nah, kalau saya rasa Gibran misalkan kepengen naik perahu karet pada saat meninjau banjir pada saat lalu, jelas tidak bisa lah, karena pada saat lalu memang tidak banjir, melainkan hanya menyisakan lumpur-lumpur yang ada, jadi tidak bisa. Kalau misalkan kejadiannya Rano Karno meninjau lokasi banjir seperti halnya di daerah Gibran, pastinya juga tidak akan naik perahu karet, pastinya juga akan berjalan kaki dan lain sebagainya. Tetapi yang cukup mengejutkan, wah, dari Pak Jokowi ini bahkan digendong dan juga dihantar naik ke perahu karet. Wow. Ya, untuk selebihnya Anda bisa menilainya sendiri.